Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan anggaran mencapai Rp178,56 miliar untuk alokasi pembangunan jalan kabupaten yang rusak pada tahun 2024 ini. Dana pembangunan rekonstruksi ini berasal dari APBD Cilacap 2024 dan dana alokasi khusus, DA, Fisik 2024. Hal ini disampaikan penjabat Bupati Cilacap, Awaludin Muri saat penyerahan 39 surat perintah mulai kerja, SPMK, paket pekerjaan tender Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 kepada rekanan, Rabu, 15 Mei 2024, di Aula DPUPR Cilacap. Alokasi anggaran program penyelenggaraan jalan kabupaten tahun 2024. Total sebesar Rp178,56 miliar dialokasikan untuk 52 paket pekerjaan fisik, kata PJ Bupati. Anggaran ini terdiri dari Rp135,73 miliar dari APBD dan Rp42,82 miliar dari DA Fisik 2024. Sementara itu, 39 SPMK yang diserahkan bernilai Rp86,12 miliar yang digunakan untuk pekerjaan fisik pembangunan jalan yang bersumber dana berasal dari APBD Kabupaten Cilacap. Awaludin mengingatkan kepada penyedia jasa maupun konsultan yang hadir untuk dapat memegang amanah yang diberikan dan mengerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun. Saya berharap teman-teman dari kontraktor maupun konsultan untuk menjaga kualitas dan melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Saya juga akan meminta masyarakat untuk membantu memantau dan mengawasi proyek pembangunan ini, katanya. Sementara Kepala DPUPR Cilacap Wahyu Ari Pramono menjelaskan bahwa dari 52 proyek Bina Marga yang dibagi menjadi 4 tahapan dan hari ini adalah pengadaan tender tahap pertama. Sebelumnya ada 7 paket e-purchasing tahap I pada 25 Januari lalu. Nanti setelah ini masih ada 5 paket tender tahap 2 dan pertama paket e-purchasing tahap 2, katanya. Wahyu juga meminta kepada rekanan untuk menyesuaikan spek yang ada saat pengerjaan proyek nanti sehingga bisa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat. Sesuaikan dengan spek yang ada, kalau perencanaan baik, pelaksanaan baik, nanti pasti pertanggungjawabannya baik pula, kata Wahyu mengakhiri penjelasannya. Pesan saya, hari ini kan kita penyerahan SPMK ya. Jadi saya mengingatkan agar kita menjaga kualitas, kuantitas pekerjaan semuanya sesuai dengan perencanaan spek yang telah, sehingga di kemudian hari ini kita tenang. Makanya saya bilang tadi mawar biru, mangan warga kan sejahtera ya, bisa turun tidak banyak pikiran sehingga sehat selalu. Bukan kode lain ya? Enggak ada kode lain. Pak, berkaitan dengan tadi Pak, 25% jalan bodol Pak, targetnya berapa tahun lagi itu? Kalau 1 tahun kan nggak mungkin ya, ya mudah-mudahan berlanjut lah, jangan setahun. Jadi saya memang pikir setelah pemasukan dari masyarakat setiap ke wilayah belanja masalah, memang masalah-masalah utama jalan. Ya, jalan. Saya kemarin baru sore ke Sidamulia, itu bisa paling atas ya di Kecamatan Karampaten, perbatasan 3 kabupaten, Brebes, Banyumas, Cilacap. Itu jalannya memang naik. Satunya bagaimana agar, karena saya lihat semua jalur perekonomian sawahnya di sana luar biasa, termasuk juga ada hutan, sehingga saya berpikir apa ini kita menjadikan prioritas, skala prioritas, karena masuk juga di dalam 10 program prioritas yang harapannya jalan ini bisa bagus semuanya. 25% itu yang ada yang sedang loh ya, sedang yang rusak surat semua. Ya, ini nanti kita prioritaskan dalam beberapa tahun itu bisa bagus semua dengan yang kualitas yang baik. Ya jangan sampai yang 1 tahun udah rusak lagi, cuma uangnya. Makanya kalau kita menurut kajian ya rigid memang satu solusi ya terbaik, walaupun dari segi anggaran lebih besar. Harapannya bisa selesai. Tadi berapa paket yang diserahkan Pak? 39 paket ya, dari APBD. Ya, sebelumnya kita dari DAP sudah 7 paket. Ya. Tadi sempat disinggung untuk PJU Pak PJ. Sementara kan untuk tanggung jawab PJU tidak serta tahun dari Pemkab saja Pak. Ini langkahnya bagaimana Pak PJ? Ya, kita tentunya laporan ya, koordinasi ke atas untuk khususnya jalan-jalan nasional dan jalan-jalan provinsi. Dan untuk kabupaten sudah
Kita kemarin proses pengadaannya sudah, ini sudah mulai dicicil dan kita hitung memang masih kurang. Oleh karena itu kemarin kita sudah membahas untuk perubahan anggaran di TAPD untuk ditambah. Dan alhamdulillah dari provinsi juga ada turun anggaran, mudah-mudahan di perubahan anggaran ini jumlah yang lebih besar sudah dalam provinsi. Nasional juga kita tunggu ini, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Ya memang untuk 1 tahun ini tidak masih selesai. Tahun berikutnya untuk tahun ini selesai. Ya. Nah, termasuk kita kan ada bisa peluang-peluang di pusat. Oleh karena itu pusat dengan daerah harus satu klik, ya. Harus klik. Jadi sehingga kita bisa mengambil anggaran pusat. Ya, Pak, ini berkaitan prioritas perencanaan dengan eksekusi berbeda ini gimana? Ya harusnya nggak berbeda, sama. Karena kita kalau di Pemda kan dimulai dari perencanaan. Kalau kita contohnya kita eksekusi tidak sesuai dengan perencanaan, ya jelas salah. Semua direncanakan masuk. Kontes biasanya hilang di tengah jalan seperti ini. Pun kan nggak semua, karena memang keterbatasan anggaran pasti ada yang dilaksanakan. Nah, setelah prioritas, karena kalau semua ya nggak akan cukup anggarannya. Artinya memang bukan hanya perencanaan yang salah, tapi memang anggaran terbatas. Ya, anggaran terbatas, memang anggaran terbatas. Kebutuhannya tidak terbatas, anggarannya terbatas. Itu yang sulit. Memang butuhkan kita mulai dari bupati sampai ke bawah yang mengerti situasi, sudah berpengalaman sehingga bisa menyelesaikan.